Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Fitri Rusbandiri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya bikin KTP online maupun KK dari website Sipandu Capil. Sipandu Capil ini apa sih? Sipandu Capil adalah website untuk membuat identitas secara online, salah satunya yaitu KTP. Gimana caranya? Let's get to the video. Yang pertama, buka dulu websitenya sipanducapil.bintankap.go.id. Setelah muncul berandanya, kita scroll dulu ke bawah apa aja menu-menu yang ada di dalam Sipandu Capil Bintan ini. Yang pertama ada akta lahir, yang kedua akta kawin, lalu ada akta cerai, akta mati, akta sah anak, kartu keluarga, KTP elektronik, KIA, surat pindah, surat datang, surat pindah luar negeri, surat datang luar negeri, suket pengganti KTP elektronik, dan biodata WNI. Jadi di sini total ada 14 menu ya, teman-teman. Kita coba dari yang pertama yaitu akta lahir. Nah, setelah kita klik maka dia akan muncul halaman seperti ini. Beberapa isian yang harus kita isi seperti NIK dan KK. Lalu ada nama saksi kelahiran anak, lengkap ya datanya, data orang tua, data anak seperti kapan dia lahir, lalu jenis kelahiran dan kelahiran yang keberapa. Lalu ada penolong kelahirannya juga di situ. Ini harus diisi semua ya, teman-teman. Lalu ada yang menu terakhir yaitu unggah berkas. Di unggah berkas ini kita wajib mengisi yang ada tanda bintang merahnya. Di sini yang ada tanda bintang merahnya, surat kelahiran anak, kartu keluarga, KTP ayah dan ibu, KTP saksi 1-2, lalu ada surat nikah orang tua. Untuk ijazah ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Lalu yang kedua ada akta kawin. Akta kawin ini untuk berkas perkawinan. Ada data pemohon, data saksi seiman. Karena di Indonesia kita memiliki Kementerian Agama, maka kita harus mengisi sesuai dengan yang seiman. Karena nanti pemberkasannya akan berbeda. Selanjutnya ada juga data pemohon pembatalan perkawinan, data pengesahan anak, unggah berkas. Berkas yang diminta itu KK, KTP suami istri, KTP saksi 1 dan 2 yang seiman, surat nikah agama, akta kelahiran suami dan istri, serta akta kelahiran anak. Lanjut, yang ketiga yaitu akta cerai. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada data pemohon, ini harus diisi semua. Lalu ada data pengajuan atau pembatalan perceraian. Jadi kalau pengajuan perceraian pun ngajukannya lewat sini. Atau membatalkan perceraian lewat website ini juga. Lalu ada data pemohon pembatalan perceraian. Selanjutnya unggah berkas. Ada surat putusan pengadilan, akta perkawinan, KK, KTP suami istri, KTP pelapor, dan file-file yang mendukung. Selanjutnya itu akta mati. Jadi di sini ada beberapa berkas-berkas yang harus dilengkapi. Data pelapor, data saksi, data kematian, dan unggah berkas. Selanjutnya ada akta pengesahan anak. Masukkan saja berkas-berkas yang diminta, ada data pemohon, data pengesahan anak, dan unggah berkas. Data termohonnya masukkan data yang diminta, ada NIK, nama, ibu kandung dan ayah kandung, dan seterusnya. Beberapa berkas yang diminta yaitu ada akta, surat keputusan pengadilan, akta perkawinan orang tua, akta kelahiran anak, dan akta perkawinan orang tua. Selanjutnya yaitu kartu keluarga. Di sini kita harus melapor ke kantor camat dulu. Berkas apa saja yang diminta dari kantor camat? Biasanya itu KTP suami istri, kakak suami dan istri. Karena kan masih berpisah tuh, kakaknya mau disatukan. Lalu surat nikah. Dah itu aja. Selanjutnya yaitu KTP elektronik. Kita bisa mendaftar di sini. Data pemohon harus diisi, lalu data termohon adalah data orang yang akan kita ajukan permohonan. Tujuannya yaitu apakah hilang, perubahan elemen data, penggantian foto, rusak, dan pengulah. Jadi di sini kita bisa mengganti foto ya teman-teman. Kan seperti yang kita tahu, foto di KTP itu selalu aja kita belum siap untuk difoto, langsung difoto. Jadi mukanya tidak terkontrol. Maka kita di sini bisa mengajukan penggantian foto. Lalu kita harus mengisi NIK, nama, dan nomor KK. Dan mengunggah berkas. Berkas yang diminta yaitu KTP lama, KK termohon, surat kehilangan jika hilang saja, lalu foto diri memegang KTP lama. Ini harus diisi semua ya teman-teman. Lalu ada KIA yaitu kartu identitas anak. Ini sifatnya sama seperti KTP ya. Nah, ini kartu identitas anak, kita bisa mengajukannya di sini. Isi aja berkas-berkas yang diminta seperti data pemohon, data termohon, dan unggah berkas. Data termohonnya bisa buat baru dan penggantian. Jadi kalau KIA kita sudah rusak bisa buat baru. Masukkan berkas yang diminta yaitu kartu keluarga, akte, dan
Foto anak jika umurnya di atas 5 tahun. Jadi KIA ini kartu identitas anak sampai dia belum mempunyai KTP. Nah, selanjutnya yaitu surat pindah. Ini adalah surat pindah untuk WNI. Seperti biasa diisi juga semuanya berkas-berkas yang diminta. Ada data pemohon, data termohon, dan unggah berkas. Unggah berkas yang diminta ini ada KK, KTP, surat permohonan, dan foto diri. Selanjutnya yaitu surat datang. Ini surat datang WNI, maksudnya kalau kita datang dari luar negeri. Ada data pemohon, data termohon, dan unggah berkas. Berkas yang diminta yaitu SKP WNI termohon, foto diri, KTP, dan KK tumpangan jika menumpang kakak. Ini harus diisi semua ya. Selanjutnya yaitu surat pindah luar negeri. Di sini sama juga ada data-data yang harus dilengkapi, ada data pemohon, data orang tua, dan unggah berkas. Diisi aja teman-teman. Unggah berkas ada surat permohonan pindah, ID atau paspor, dan foto diri memegang surat permohonan pindah. Selanjutnya yaitu surat datang luar negeri, sama juga berkas-berkasnya harus dilengkapi. Ada data pemohon, data saksi, dan unggah berkas. Unggah berkasnya yaitu KK, KTP, surat permohonan, dan surat kuasa. Itu opsional surat kuasanya. Lalu ada suket pengganti KTP elektronik. Jika kita tidak mempunyai KTP elektronik, maka kita bisa mengakses ini, namun ini kita harus mendaftar dulu ke kantor camat. Lalu ada biodata WNI, kita isi aja data pemohon dan unggah berkas. Ada KK dan foto diri memegang KK. Nah, di si Pandu Capil ini ada beberapa menu ya. Ada beranda, cek nomor resi, layanan, unggah berkas, konsultasi, dan pengaduan. Jika kita kebingungan, kita bisa mengajukan layanan pengaduan di sini. Ada nama aplikasinya yaitu Pelamanis. Jadi di sini kita bisa melakukan pengaduan. Nah, di sini ada banyak ya kontak personnya. Nanti hubungin aja kalau misalnya ada kesulitan. Jadi kalau kita mau membuat data diri, kita tidak perlu kesulitan lagi untuk mengurusnya secara offline. Kita warga Bintan sudah dimudahkan dengan adanya si Pandu Capil Bintan ini. Terima kasih Pak Bupati. Nah, gitu aja teman-teman video untuk hari ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Kalau ada komentar apapun itu, ketik di kolom komentar, nanti bakalan aku reply satu persatu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial kamu. Terima kasih teman-teman. Bye.